Malam itu, angin berhembus dingin, menyapu tenda-tenda di base camp Linggarjati. 5 orang sahabat Rendi, Aldi, Wulan, Bayu, dan Siska bersiap mendaki Gunung Ciremai. Mereka sudah lama merencanakan pendakian ini. Meski banyak cerita misteri beredar, mereka menganggapnya hanya mitos. Besok pagi, kita start jam 5, biar sampai di pos 3 sebelum sore, kata Rendi sambil mengecek perlengkapan. Wulan menatap ke arah hutan gelap di kaki gunung, merinding entah kenapa. Kalian denger gak? Kayak ada suara orang nangis dari sana, bisik Wulan pelan. Yang lain saling pandang, lalu tertawa menertawakan kekhawatirannya. Itu mungkin suara angin, sahut Aldi santai. Mereka pun masuk ke tenda, mencoba tidur. Namun malam terasa panjang bagi Wulan. Suara-suara aneh, seperti bisikan dan langkah kaki di luar tenda, membuatnya gelisah. Ia memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Pagi datang, langit cerah. Mereka memulai pendakian dengan semangat. Jalur Linggarjati terkenal terjal. Baru 1 jam berjalan, Siska mulai mengeluh kelelahan. Di pos 1, mereka beristirahat. Tiba-tiba seorang pendaki tua menghampiri mereka. "Kalian naik lewat sini?" tanyanya dengan nada berat. "Hati-hati, semalam aku lihat ada yang lompat-lompat di jalur atas. Bukan manusia." Kelima sahabat itu saling pandang, mulai merasa tidak nyaman. "Maksudnya, Pak?" tanya Rendi. Namun pendaki tua itu hanya tersenyum tipis, lalu berjalan pergi perlahan. Angin kembali berhembus. Suara samar terdengar dari balik pepohonan, seperti suara kain diseret atau suara sesuatu yang melompat pelan. Langkah mereka terasa lebih berat setelah pertemuan dengan pendaki tua tadi. Wulan sesekali menoleh ke belakang, merasa ada yang mengikuti. Jalur mulai menanjak curam dengan akar-akar pohon seperti tangan mencengkeram tanah. Suasana semakin sunyi. Tadi ada yang lewat di belakang kita nggak sih?" tanya Bayu pelan. Ia berhenti, menatap jalur di belakang. Kosong, hanya hutan lebat. Aldi tertawa mengejek. "Jangan parno, Bay. Paling juga monyet," sahutnya sambil melanjutkan langkah. Namun, Wulan melihat sesuatu. Tepat di tanah berdebu, tak jauh dari jalurnya berdiri jejak kaki tanpa jari, seperti bekas kain bundar menempel di tanah. Jejak itu basah, seperti baru saja dibuat. "Ini apa?" serunya memanggil yang lain. Mereka semua mendekat, menatap jejak aneh itu. "Kok jejaknya aneh gini?" gumam Siska. Rendi berjongkok, menyentuhnya dengan jari. Basah dan dingin. Tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat dedaunan beterbangan. Dari balik pepohonan terdengar suara gemerisik, lalu tawa kecil lirih. "Ayo cepet naik," ajak Rendi. Mereka mempercepat langkah, meninggalkan jejak itu. Namun sepanjang jalan, Wulan merasa langkah mereka diawasi. Bayu yang berjalan di belakang sesekali mendengar suara kain diseret di tanah. Semakin lama semakin dekat. Mereka tiba di pos kedua. Matahari mulai tertutup awan. Wulan duduk, menenggak air. Saat hendak berdiri, matanya terpaku pada sebuah pohon besar tak jauh dari sana. Di antara batang pohon, ia melihat sesosok putih berdiri diam, kepalanya miring. Tanpa wajah, Wulan menjerit. Yang lain menoleh, namun sosok itu telah menghilang. "Wulan, kamu kenapa?" tanya Siska panik. Wulan gemetar. Ada yang ngeliatin kita." Bayu memandangi hutan lebat di sekitar pos, seakan sesuatu bersembunyi, menunggu dan mengintai. "Sudahlah, mungkin cuma bayangan pohon," kata Aldi mencoba menenangkan Wulan. Namun wajah Wulan tetap pucat, tatapannya kosong, seolah masih melihat sesuatu di antara pepohonan. Langit mendadak gelap, mendung,
menggantung pekat. Angin bertiup semakin dingin. Randy memutuskan untuk segera berangkat menuju pos 3 sebelum hujan turun. Mereka mengencangkan langkah. Suara ranting patah terdengar setiap beberapa meter. Entah karena binatang atau bukan. Di tengah perjalanan menuju pos 3, Bayu yang berada di belakang merasa langkahnya berat, seperti ada yang menarik ranselnya dari belakang. Ia menoleh cepat. Kosong, tidak ada siapa-siapa, hanya deretan pohon yang berdiri diam. Rasanya ada yang narik tas gue barusan, gumamnya. Awas, licin, teriak Randy dari depan. Jalur semakin menanjak, tanah basah mulai lengket di sepatu. Mereka berjalan pelan, hati-hati. Di kejauhan terdengar bunyi lonceng kecil. Aneh, karena di gunung mana ada suara lonceng. Dengar nggak? Tanya Wulan. Yang lain mengangguk. Suara itu makin dekat, lalu terdengar langkah. Mendekat, berhenti. Mereka berhenti, mematung, memandang ke belakang. Tak ada siapapun, tapi jejak kaki tanpa jari itu kembali terlihat. Kali ini jumlahnya 2, mengarah ke mereka. Tiba-tiba terdengar suara tertawa. Pelan, melengking. Pohon-pohon di sekeliling seperti bergoyang. Bayu mundur 1 langkah. Wajahnya pucat. Gue mau turun aja, bisiknya. Namun Aldi menahan. Udah, bentar lagi pos 3. Wulan tiba-tiba terdiam. Matanya menatap lurus ke sebuah pohon. Mulutnya bergetar. Ih, itu. Ada. Di sana. Mereka menoleh. Sosok putih itu berdiri di cabang pohon. Kepala miring, matanya kosong. Perlahan tubuhnya melompat. Melayang, mendekat. Tubuh mereka semua kaku. Sosok itu melayang perlahan di antara kabut tipis, mendekati jalur pendakian. Wulan memeluk Siska erat-erat. Matanya tak berani berkedip. Aldi mencoba berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Jangan lihat matanya, bisik pendaki tua yang entah dari mana tiba-tiba berdiri di belakang mereka. Mereka semua tersentak. Sosok putih itu berhenti melayang, menatap mereka dengan mata hitam legam, lalu melompat mundur, menghilang di balik pepohonan. Siapa itu tadi, Pak? Tanya Randy terengah. Pendaki tua itu menatap tajam. Itu penunggu puncak. Tidak semua orang bisa lihat. Biasanya cuma yang dipilih. Katanya lirih. Ia mendekati Wulan, menatap lekat. Kamu sudah ditandai. Wulan gemetar. Ditandai? Pendaki itu mengangguk. Semalam, waktu kau mendengar tangisan, itu tandanya dia sudah menempelimu. Kamu harus kuat, jangan pernah bicara kalau mendengar namamu dipanggil nanti malam. Suasana semakin tegang, petir mengguntur. Hujan mulai rintik. Pendaki tua itu berlalu tanpa suara, menghilang di balik kabut. Gila, ini apaan sih? Seru Bayu. Aldi menghela napas panjang. Udahlah, kita lanjut, bentar lagi pos 3. Mereka mendaki lebih cepat. Hujan mulai deras, jalur licin. Beberapa kali Siska tergelincir. Namun anehnya, jejak tanpa jari itu terus muncul di sepanjang jalur, seolah mendahului mereka. Di dekat pos 3, mereka menemukan sebuah kain kafan kotor tersangkut di dahan pohon. Kain itu basah, berbau tanah, basah dan busuk. Wulan menutup hidung. Randy menarik kain itu. Namun tiba-tiba suara tangisan lirih terdengar. Dari dalam kain itu, buang, jangan dipegang, teriak Wulan panik. Randy langsung melempar kain itu, namun suara tangisan makin keras dan berubah menjadi tawa melengking. Tawa itu bergema di seluruh hutan, memantul di antara pohon-pohon basah.
Mereka semua menutup telinga. Namun suara itu seperti langsung menembus kepala. Randy memandang kain kafan yang kini tergeletak diam di tanah. Tak bergerak. Suaranya perlahan memudar. "Ayo cepet, kita harus sampai pos 3 sebelum gelap," desak Randy. Mereka berlari menembus gerimis. Napas terengah, suasana makin sunyi. Tak ada suara serangga, hanya deru angin. Akhirnya, sebuah papan kayu bertuliskan pos 3 terlihat. Mereka mendirikan tenda dengan cepat. Wulan duduk sambil memeluk lutut. "Masih pucat, gue takut. Gue ngerasa dia masih ngikutin kita," bisiknya. Aldi mencoba menenangkan. "Kita di sini rame-rame, tenang aja." Namun Bayu menatap ke hutan. Curiga. Dari kejauhan, terlihat bayangan putih sesekali melintas cepat di balik pepohonan. Malam turun. Angin makin dingin. Mereka berlima masuk ke dalam tenda. Namun Wulan gelisah. Matanya tak mau terpejam. Di luar terdengar suara langkah kecil. Pelan mengitari tenda. "Dengar gak?" bisik Wulan pada Siska. Siska mengangguk takut. Suara itu berhenti. Lalu terdengar suara bisikan. Memanggil lirih. "Wulan, Wulan." Wulan menahan napas. Ia ingat pesan pendaki tua. Jangan jawab apapun. Tapi suara itu semakin dekat. Terdengar jelas dari luar tenda. Seperti seseorang berdiri tepat di depan pintu kain. "Wulan, buka ah." Bisikan itu memaksa. Tiba-tiba, tenda mereka terguncang keras. Seperti sesuatu mencoba masuk. Aldi terbangun. Menarik pisau kecil. Randy berteriak. "Siapa di luar?" Tak ada jawaban. Hanya suara ketukan pelan. 1, 2, 3, lalu sunyi. Tapi di tanah, jejak kaki tanpa jari itu kembali muncul, mengelilingi tenda. Malam itu dingin menggigit, kabut turun menyelimuti pos 3. Ketegangan masih terasa setelah suara ketukan dan jejak kaki tadi. Mereka berlima terdiam di dalam tenda. Hanya terdengar napas memburu dan detak jantung yang semakin cepat. Aldi mencoba mengintip lewat jendela kecil tenda. Lampu senter digeser perlahan. Matanya menyapu keluar. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Namun, ketika senter diarahkan ke sisi kanan, sebuah wajah pucat tanpa mata mendekat ke kain jendela. Aldi terlonjak mundur. Ada wajah di jendela. Teriaknya panik. Yang lain langsung menjauh ke belakang. Randy mengambil senter, menyinar keluar. Namun tak ada apa-apa. Hanya pohon-pohon diam di dalam kabut. "Udah, jangan lihat keluar lagi," desak Bayu. Mereka duduk saling merapat. Wulan menggigil, menatap cemas ke pintu tenda. Suara bisikan memanggil namanya perlahan muncul kembali. "Wulan, keluar." Air mata Wulan menetes. "Aku gak kuat, aku pengen turun besok." Suaranya bergetar. Randy mengangguk. "Besok pagi kita turun. Gak usah ke puncak." Yang lain setuju. Namun tiba-tiba, tenda mereka terguncang lagi, kali ini lebih keras. Seperti ditabrak sesuatu. Mereka semua menjerit. Aldi langsung mencabut pisau. Bersiap kalau pintu terbuka. Lalu terdengar suara kain diseret. Memutari tenda, sekali, 2 kali. Suara itu berhenti di pintu. Perlahan, bayangan putih berdiri tepat di depan pintu tenda. Samar di balik kain. Diam, tak bergerak. Hanya berdiri, kepalanya miring. Wulan memejamkan mata, menahan tangis. Sosok itu perlahan membungkuk, mendekat, seperti mencium kain tenda. Lalu tertawa lirih. Tak lama, bayangan itu menghilang. Namun, di tanah, jejak tanpa jari kini semakin banyak, mengitari tenda. Seolah mereka dikepung. Fajar perlahan merekah. Namun kabut masih tebal menggantung di pos 3. Udara terasa aneh, seperti lebih dingin dari biasanya.
Randy membuka tenda perlahan. Tak ada suara burung, tak ada cahaya matahari menembus pohon. Hening, sangat hening. Semalam itu apa sih? Gumam Bayu dengan suara serak. Aldi menghela napas panjang. Gue udah bilang, besok kita turun, gak usah maksa ke puncak. Mereka semua mengangguk. Wulan hanya diam. Matanya sayu. Sepanjang malam, ia hampir tak tidur. Mendengar suara namanya, terus dipanggil dari luar tenda. Namun kini, suaranya menghilang. Dan justru itu yang membuatnya semakin takut. Saat mereka berkemas, Siska menoleh ke arah Wulan. "Wul, kamu kenapa diem aja?" panggilnya. Tak ada jawaban. Wulan berdiri mematung, menghadap ke arah hutan, menatap lurus ke satu titik. "Wulan," panggil Randy. Mereka semua mendekat. Wulan perlahan melangkah maju, menuju hutan. Langkahnya kaku, matanya kosong. Wulan mau kemana?" teriak Bayu. Mereka mengejarnya, tapi Wulan semakin jauh, masuk ke kabut, hilang ditelan pohon-pohon. "Wulan!" Aldi berlari cepat. Namun begitu ia mendekati area hutan, Wulan sudah tak terlihat. Hanya jejak kaki tanpa jari yang basah menempel di tanah, mengarah ke dalam hutan gelap. Dia kesurupan? Apa dia diikutin? Aduh, gimana ini? Panik Siska. "Gak bisa, kita harus cari dia," kata Randy mantap. Mereka bertiga, Randy, Aldi dan Bayu, segera membawa senter dan pisau, menyusuri jejak aneh itu. Siska menunggu di tenda, menangis ketakutan. Mereka berjalan pelan. Senter menyapu gelapnya hutan. Suara bisikan samar kembali terdengar. "Wulan, kemari Randy." Berhenti. Di depan, terlihat Wulan berdiri membelakangi mereka. Diam. Di bawah pohon besar, tiba-tiba sebuah kain putih tergantung dari dahan. Perlahan turun, menggantung, dan sosok itu menoleh pelan. Bukan lagi Wulan, tapi sesosok pucat tanpa wajah, tersenyum tanpa mata. Ketiga sahabat itu membeku, nafas tercekat di tenggorokan. Sosok yang mereka kira Wulan kini berubah menjadi sosok putih tanpa wajah, berdiri diam di bawah pohon besar. Kain kafan lusuh melilit tubuhnya. "Randy, itu bukan Wulan," bisik Aldi. Gemetar. Bayu mundur pelan. Tubuhnya menggigil hebat. Tiba-tiba, sosok itu melayang cepat ke arah mereka. Randy berteriak, menarik Aldi dan Bayu untuk lari. Mereka berlari tanpa arah, menembus kabut, ranting-ranting mencakar wajah. Suara tawa melengking mengikuti di belakang. "Jangan nolihah, lari!" teriak Randy. Suara kain diseret, tawa, dan bisikan mengejar makin dekat. Mereka berlari tanpa tahu arah, hingga tiba-tiba Randy terjatuh ke jurang kecil. Aldi dan Bayu berhenti, menariknya naik. "Lihat itu!" seru Bayu menunjuk ke bawah. Di dasar jurang, tampak Wulan terduduk, memeluk lutut. Matanya kosong menatap ke atas, tubuhnya pucat, bibirnya bergetar. "Wulan, tunggu, kita tolong." Aldi hendak turun, namun Randy menahan. "Jangan, lihat di belakangnya," bisik Randy keras. Perlahan, dari balik pohon di belakang Wulan, muncul sosok putih lain. Kepala terikat kain, matanya hitam kosong, tubuhnya membungkuk, mendekati Wulan pelan. "Jia Kingkah, Gumeng Hengji." Sosok itu mengangkat tangan. Perlahan kain kafannya terurai, memperlihatkan tangan hitam legam dengan kuku panjang. Wulan mendongak, matanya penuh air mata. "Tolong aku," suaranya lirih. Tanpa pikir panjang, Randy dan Aldi turun ke dasar jurang. Bayu berjaga di atas, bersiap melempar tali. Mereka berdua mendekati Wulan. Namun sosok itu kini berdiri di depan Wulan, menghalangi. "Pergi kau!" teriak Randy sambil mengayunkan pisau.
Sosok itu tertawa, lalu melompat mundur, menghilang dalam kabut. Wulan terisak, tubuhnya lemas. Dia masih ngintip, bisiknya pelan. Randy memandang ke pepohonan. Sejumlah bayangan putih kini berdiri di antara kabut, diam, menatap, mengelilingi mereka. Randy menarik Wulan mendekat, memeluknya erat. "Kamu aman, tenang, kita di sini," bisiknya. Namun mata Wulan tetap menatap ngeri ke balik pohon, tempat bayangan putih itu berdiri diam. Aldi menoleh ke Bayu yang masih di atas jurang. "Lempar talinya. Cepet," teriaknya. Bayu melemparkan tali tambang, mengait ke batu. Namun saat Randy hendak mengikatkan ke tubuh Wulan, suara tawa lirih kembali terdengar. Lalu bisikan samar memanggil satu persatu nama mereka. "Randy, Aldi, Bayu, dia tahu nama kita," bisik Aldi ketakutan. Bayangan putih itu perlahan bergerak mendekat. 1, 2, 3 sosok, kini lebih banyak, mengintai di antara pepohonan. Kabut semakin tebal, menelan cahaya senter. Tiba-tiba salah satu sosok melayang cepat menghampiri, lalu berhenti tepat di hadapan mereka. "Ah, apa mau kamu?" teriak Randy mengacungkan pisau. Sosok itu hanya menunduk, lalu mengeluarkan suara tangisan, keras, memilukan. Suara itu menggema, membuat telinga berdenging. Wulan menutup telinganya sambil menangis. "Cepet naik, Wulan!" "Dulu," seru Randy. Aldi mengikat tali ke tubuh Wulan, lalu Bayu menarik dari atas. Perlahan Wulan terangkat, tubuhnya gemetar. Namun ketika Wulan hampir sampai di atas, salah satu sosok melompat ke tali, menariknya ke bawah. Bayu menarik lebih kuat. Randy dan Aldi memegangi tali dari bawah. Tiba-tiba tali terputus. Wulan jatuh ke tanah, menghantam keras. "Wulan!" Aldi berlari mendekat, memeluk tubuh Wulan yang tergeletak. Ia masih bernafas, tapi lemah. Sosok putih itu berdiri di atas batu, menatap mereka. "Randy." Mereka semakin dekat, suara Aldi bergetar. Kini, belasan sosok pocong muncul dari balik kabut, mengelilingi mereka perlahan. Tawa lirih, bisikan, suara kain diseret, semakin dekat, semakin nyata. Randy menggenggam pisau erat. "Kita harus keluar dari sini, atau kita nggak bakal pulang." Kabut makin tebal. Bayangan-bayangan itu mendekat, menutup jalan keluar, dan malam kembali menelan cahaya. Suasana semakin mencekam. Belasan pocong mengelilingi mereka, melayang pelan seperti menari di antara kabut. Suara tawa kecil, bisikan, dan denting aneh terdengar bercampur, menembus telinga. Aldi memeluk Wulan erat. Tubuh gadis itu makin lemah. "Randy, kita dikepung," bisik Aldi. Randy memutar tubuh, mencari celah. Bayu dari atas jurang berteriak, "Cepet naik, aku pegangin talinya lagi." "Tarik Wulan dulu." Randy mengikat tali baru ke tubuh Wulan. Bayu dan Aldi menarik pelan. Namun salah satu pocong melayang ke arah tali, membuka mulut lebar tanpa gigi, mengeluarkan suara melengking. Tali itu bergerak sendiri, seperti hendak diputuskan. "Jangan lepasin, tarik," teriak Randy. Dengan tenaga penuh, Wulan berhasil terangkat. Bayu menariknya ke atas. Kini hanya Randy dan Aldi tersisa di dasar jurang. Namun jalur untuk naik mendadak tertutup pohon roboh. Entah dari mana, seolah hutan menutup jalan pulang. "Kita harus muter lewat samping," kata Randy. Mereka berlari menyusuri dasar jurang. Namun setiap arah yang mereka tuju tertutup pohon dan akar. Suara pocong semakin dekat. Suara lonceng semakin keras. "Ini kayak kita nggak dikasih jalan keluar," gumam Aldi ketakutan. Mereka berhenti, terengah. Tiba-tiba, sesosok pocong lebih besar dari yang lain muncul di depan mereka. Tubuhnya lebih tinggi, kainnya robek-robek,
Wajahnya hitam kelam, matanya merah menyala. "Itu penunggu puncak," seru Randy. Sosok itu membuka tangan panjang, menunjuk ke arah mereka. Angin berhembus kencang, dedaunan beterbangan. Suara pocong lain tertawa bersamaan, melingkar seperti ritual. Sosok besar itu melangkah pelan mendekat. Tiap jejaknya meninggalkan bekas basah tak berbentuk. Aldi gemetar, menunduk. "Kita bakal mati di sini." Namun Randy menatap ke atas. Di sela-sela pohon terlihat kilau cahaya, tanda jalur puncak atau jalur penyelamatan. "Kita harus lari sekarang," seru Randy menarik Aldi. Berlari menembus barisan pocong yang mengepung menuju cahaya samar itu. Tapi sosok besar itu bergerak lebih cepat, melompat menutup jalan mereka. Randy menarik napas dalam. Sosok pocong raksasa itu kini berdiri di hadapan mereka, menghalangi satu-satunya jalan keluar. Matanya merah menyala, mengunci tatapan. Suara tawa para pocong lain kini bergema seperti mantra, mengitari mereka dalam lingkaran. Dia nggak mau kita keluar," bisik Aldi. Suaranya bergetar. Randy menatap sekeliling, mencari celah. Namun setiap sudut kini penuh dengan sosok putih itu, berdiri diam. Randy mengencangkan genggamannya pada pisau. "Gue harus naik, gue harus selamatin dia." Tanpa pikir panjang, ia mulai memanjat akar-akar pohon yang menjuntai di tebing. Aldi mencoba ikut, namun akarnya basah, licin. Randy mendaki lebih cepat. Di atas, Wulan mulai melangkah mundur. Semakin dekat ke bibir tebing, di belakangnya, pocong besar itu semakin dekat. Tangannya terulur. "Jangan, Wulan, tunggu aku!" Randy berteriak. Namun Wulan tersenyum aneh. Bibirnya bergetar, mengucapkan sesuatu. "Dia sudah di sini," gumamnya pelan. Dan tiba-tiba, pocong besar itu memeluk Wulan dari belakang. Lalu mereka berdua menghilang. Tertelan kabut tebal, ia sampai di atas. Namun hanya menemukan jejak kaki tanpa jari, basah, mengarah ke dalam kabut. Aldi mendaki menyusul. Terengah, "Dia hilang?" tanyanya lemah. Randy terduduk, menatap kosong. Dia di bawah, dia udah diambil. Dari dalam kabut, terdengar suara tangisan, semakin lama, semakin pelan, berubah jadi tawa, dan malam kembali sunyi. Randy terduduk lama, matanya kosong menatap ke arah kabut yang menelan Wulan. Aldi menepuk bahunya pelan. Kita harus turun sekarang, Ren. Kalau enggak, kita juga bakal diambil." Namun saat mereka berbalik, jalan setapak yang tadi mereka lewati hilang, digantikan oleh deretan pohon tinggi rapat, akar menjulur menutupi tanah. Tak ada jalur pendakian, tak ada tanda-tanda mereka pernah lewat di situ. Gila, jalannya hilang. Ini nggak mungkin. Aldi panik. Ia mencoba menyorotkan senter ke segala arah. Namun, hanya kabut, pohon, dan suara bisikan samar yang menjawab. Randy bangkit. "Kita harus cari jalan turun." Meski muter, mereka berjalan menyusuri hutan. Namun anehnya, selalu kembali ke tempat yang sama. Pohon besar dengan bekas jejak kaki tanpa jari itu selalu muncul di depan mereka. "Ini kita muter-muter doang, Ren," bisik Aldi gemetar. Suara tawa pelan terdengar di belakang. Mereka menoleh cepat. Kosong. Tiba-tiba, sebuah kain kafan terjatuh dari dahan pohon, menimpa kepala Aldi. Aldi berteriak panik, melempar kain itu. Namun kain itu bergerak sendiri, melilit, seperti hidup, cabut, "Lari!" seru Randy. Mereka berlari lagi, menembus kabut. Namun kini, suara langkah mengikuti. Langkah tanpa jari, suara kain diseret. Semakin dekat. Di depan mereka, muncul Wulan, berdiri sendiri. Punggungnya menghadap mereka. Rambutnya berantakan, bajunya kotor, tubuhnya gemetar.
"Wulan, kamu?" Aldi mendekat. "Jangan," seru Randy. Terlambat. Wulan perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya hitam, bibirnya menyungging senyum. "Kenapa kalian ninggalin aku?" bisiknya pelan, lalu tersenyum lebar. Dan suara tawa pocong bergema dari seluruh penjuru hutan. Tiba-tiba dari balik Wulan, sosok pocong raksasa itu muncul lagi. Mengangkat tangan, menunjuk ke arah Randy dan Aldi. "Sekarang, giliran kalian." Aldi mundur pelan. Matanya menatap sosok Wulan yang kini tak lagi seperti sahabatnya. Senyumnya melebar tak wajar. Matanya hitam, tubuhnya bergoyang aneh. Di belakangnya, pocong raksasa itu berdiri diam. Tangannya terulur seperti memberi restu Ren. "Kita harus kabur sekarang," bisik Aldi. Namun Randy terpaku. "Itu bukan Wulan lagi, suaranya serak." Wulan mendekat pelan. Kain kafan lusuh melilit tubuhnya. Suaranya lirih, tapi jelas. "Kalau kalian mau pulang, serahkan satu dari kalian, gantikan aku." Aldi menatap Randy kaget. Apa maksudnya? Randy menggenggam pisau erat. Matanya berkaca. Dia mau salah satu dari kita buat ditukar. Wulan tertawa pelan, lalu menunjuk ke arah Aldi. "Dia, cocok. Dia yang dipilih." Aldi panik. "Jangan main-main, Ren. Jangan dengerin dia. Itu bukan Wulan. Itu dia yang ngomong lewat tubuhnya," teriaknya. Suara tawa dari balik pepohonan semakin keras. Belasan pocong lain keluar dari kabut, mendekat, mengelilingi mereka. Lingkaran semakin sempit. Pohon-pohon bergetar. Tanah terasa berdenyut. Pocong raksasa itu maju. Suaranya berat. "Serahkan, atau kalian semua." Di sini, Randy menggertakkan gigi. "Kita nggak akan ninggalin siapapun." Ia menarik Aldi, mencoba mencari celah. Namun dari tanah, akar pohon menjulur, mengikat kaki mereka, menarik perlahan ke tanah basah. "Ren, kakiku, Ren!" Aldi berteriak. Randy mencoba memotong akar itu dengan pisau, namun akar lain muncul, memegang tangannya. Wulan melangkah makin dekat. Wajahnya makin aneh. Matanya kini seperti rongga hitam tak berujung. "Cepatlah, sebelum malam benar-benar milik mereka," bisiknya. Lalu tersenyum semakin lebar, hingga pipinya robek. Aldi menangis. "Randy, gue gak mau mati di sini." Dan di sekeliling mereka, pocong-pocong itu mulai mendekat, melingkar, menari perlahan, diiringi suara tangisan dan tawa. Langit semakin gelap. Akar-akar pohon semakin kencang, mencengkeram kaki Randy dan Aldi, menarik mereka ke tanah berlumpur. Suara tawa pocong kini terdengar seperti nyanyian menyeramkan, semakin cepat, semakin keras. "Ren, gue belasuk, gue ditarik." Aldi meronta, tubuhnya makin dalam tenggelam. Randy berusaha memotong akar dengan pisau tumpulnya. Tapi akar itu seperti hidup, tumbuh makin banyak, membelit pergelangan tangannya. Di depannya, Wulan atau makhluk yang menyerupainya mendekat. Wajahnya makin rusak, kulitnya terkelupas, mata hitam itu menatap tanpa kedip. "Serahkan satu, atau kalian semua akan ikut denganku." Randy menggeleng keras. "Aku gak mau ninggalin siapapun." Wulan tersenyum tipis. Pocong-pocong di belakangnya berkumpul, menunduk, lalu serempak mendongak, mengeluarkan suara pekikan panjang. Angin kencang berhembus, kabut berputar-putar, mengelilingi mereka seperti pusaran. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari puncak. Cahaya itu menembus kabut, jatuh ke arah mereka, membuat sosak-sosak itu mengerang, mundur perlahan. Randy dan Aldi melindungi mata mereka dari silau cahaya itu. Apa itu?" gumam Aldi. Pocong raksasa itu mendongak, menatap sinar itu dengan kemarahan. "Belum waktunya," desisnya. Cahaya itu semakin terang, semakin hangat. Dari dalam cahaya,
Samar-samar terdengar suara doa dan bacaan ayat. Sosok-sosok pocong itu menjerit. Tubuh mereka perlahan meleleh, hancur menjadi asap hitam. Akar-akar pohon melepas, menarik mundur kembali ke tanah. Wulan berdiri menatap Randy. Mata hitam itu perlahan berubah menjadi matanya yang dulu penuh kesedihan. "Maafkan aku," bisiknya sebelum tubuhnya juga perlahan memudar, menghilang bersama cahaya. Randy terduduk menatap ke arah hilangnya Wulan. Aldi menangis pelan, memeluk sahabatnya. Cahaya itu perlahan pudar dan hutan kembali sunyi. Namun di tanah tersisa satu jejak basah mengarah ke jalur puncak. "Dia sudah pergi?" tanya Aldi lemah. Randy memandang jejak itu dengan mata kosong. Aldi duduk lemas di tanah, menatap tanpa harap. "Dia, Wulan, hilang," bisik Aldi. Tiba-tiba, jejak itu perlahan muncul lagi, satu demi satu, mendekat ke arah mereka. "Ren, ada yang datang." Aldi berdiri panik. Dari balik kabut muncul Wulan, wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya tersenyum pelan. "Sudah waktunya," bisiknya. Randy mendekat. "Wulan, ayo pulang." Namun Wulan menggeleng. "Aku sudah milik mereka." Tiba-tiba tangan pucat mencengkeram kaki Aldi, menariknya ke tanah. Aldi berteriak, "Randy, tolong!" Randy menarik Aldi kuat-kuat, tapi akar-akar pohon keluar dari tanah, melilit tubuh Aldi, menarik makin dalam. Aldi berteriak terakhir kali sebelum tubuhnya tertelan tanah basah. "Aldi!" teriak Randy putus asa. Wulan mendekat, menatap Randy dengan tatapan kosong. "Sekarang giliranmu," bisiknya. Lalu sosok pocong raksasa muncul di belakangnya, membuka mulut dan dunia gelap seketika. Beberapa minggu kemudian, tim SAR menemukan tenda kosong di pos 3. Perlengkapan berserakan, tidak ada jejak kelima pendaki. Hanya satu hal aneh. Di sekeliling tenda terdapat jejak kaki tanpa jari, basah, mengelilingi tenda berlapis-lapis. Warga berkata, mereka mendengar tangisan di malam-malam tertentu. Dari arah puncak, suara seseorang memanggil. Randy, Aldi, Wulan, Gunung Ciremai tetap berdiri diam. Namun, kisah tentang penunggu puncaknya kini menjadi lebih dari sekadar legenda.